Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Ayahanda Profesor Dr. Muhammad Yaumi MHum MA selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu materi perkuliahan tentang perspektif belajar dan strategi pembelajaran. Apa sih sebenarnya perspektif belajar itu? Perspektif belajar dibagi menjadi dua kata, yaitu perspektif dan belajar. Perspektif adalah sudut pandang atau cara pandang terhadap sesuatu. Sedangkan belajar dapat diuraikan baik secara umum dan khusus sesuai dengan cara pandang tersendiri oleh para ahli. Secara umum, belajar merupakan aktivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam keadaan belajar dan sesudah melakukan tindakan yang serupa serta bersifat permanen. Jadi, perspektif belajar adalah belajar yang dilihat sesuai dengan sudut pandang oleh para ahli atau ilmuwan sesuai dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan. Ada 3 perspektif belajar yang telah dikemukakan oleh para ahli secara umum. Yang pertama adalah perspektif belajar behavioris, yang kedua adalah perspektif belajar kognitif, dan yang ketiga adalah perspektif belajar konstruktif. Perspektif belajar yang pertama yaitu perspektif belajar behavioris. Dia menyampaikan definisi belajar bahwa belajar adalah perubahan perilaku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Sedangkan dalam proses belajarnya ada 3 tahap di dalam melakukan pembelajaran dalam perspektif behavioris ini. Yang pertama adalah adanya sebuah anteseden yang nantinya akan memicu suatu perilaku dan pada akhirnya nanti akan lanjut kepada konsekuensi. Adapun peran pendidik, guru, dosen atau instruktur dalam belajar perspektif behavioris yaitu sebagai perumus yang merumuskan tentang tujuan pembelajaran, selanjutnya berperan sebagai yang mengarahkan perilaku dengan contoh-contoh yang dapat dimengerti oleh setiap anak didik atau siswa. Adapun peran peserta didik dalam hal ini yaitu bagaimana mereka memberikan respon terhadap contoh-contoh yang telah disampaikan oleh pendidik atau guru di dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Sedangkan peran teknologi dalam hal ini yaitu mengorganisasi berbagai macam bahan, baik itu teks, audio maupun video, dan latihan-latihan ke dalam program pembelajaran. Selanjutnya adalah perspektif belajar kognitif. Definisi belajar dalam perspektif belajar kognitif adalah perubahan dalam pengetahuan yang tersimpan di dalam memori. Adapun proses belajarnya adalah perhatian, pengodean, dan mengingat informasi dari memori. Sedangkan peran pendidik di sini adalah mengorganisasi informasi baru, kemudian menghubungkannya informasi baru tadi dengan pengetahuan yang sudah ada, dan menggunakan berbagai perhatian, pengodean, dan contoh-contoh. Adapun peran peserta didik adalah melakukan sintesis informasi secara aktif, dan peran teknologi di sini adalah membantu peserta didik mengorganisasi informasi baru, menghubungkannya dengan pengetahuan yang sudah ada, dan mengode ke dalam memori. Perspektif belajar yang terakhir adalah perspektif belajar konstruktivis. Adapun belajar dalam perspektif belajar konstruktivis adalah perubahan dalam pemaknaan yang dikonstruksi melalui pengalaman. Adapun proses belajarnya adalah proses pengalaman yang terus-menerus dan refleksi yang dilakukan dalam kelompok. Peran pendidik di sini dalam perspektif konstruktivis adalah satu, mempersiapkan kesempatan untuk menyelesaikan masalah yang realistik dan bermakna, serta merefleksikan pengalaman. Yang kedua adalah mempersiapkan kegiatan belajar kelompok, dan yang terakhir adalah mengarahkan dan mencontohkan proses mengonstruksi makna dalam konteks saling menyelesaikan masalah.
Adapun peran peserta didik di sini adalah bagaimana mengeksplorasi seperti seorang ilmuwan, dan peran teknologi adalah memfasilitasi komunikasi kolaboratif antara peserta didik, instruktur, dan ahli lainnya. Dan terakhir adalah mempersiapkan berbagai lingkungan yang kompleks, realistik, dan aman. Baiklah, setelah kita membahas tentang perspektif belajar dalam beberapa pandangan, kita masuk kepada strategi pembelajaran. Secara umum, strategi berarti cara melakukan sesuatu. Strategi pembelajaran adalah bagaimana cara melibatkan peserta didik di dalam kegiatan pembelajaran. Dick and Carey membagi strategi pembelajaran menjadi 2 poin, yaitu strategi pembelajaran mikro dan strategi pembelajaran makro. Adapun pengertian strategi pembelajaran mikro adalah berbagai aktivitas belajar mengajar seperti diskusi kelompok, membaca mandiri, studi kasus, ceramah, dan sebagainya. Sedangkan strategi pembelajaran makro adalah kegiatan belajar mengajar mulai dari tahap awal, yaitu memberi motivasi kepada anak didik sampai kepada penguasaan materi pembelajaran. Strategi pembelajaran mikro itulah yang dalam pandangannya A, T, dan T sebagai sebuah metode pembelajaran. Tentunya banyak sekali metode pembelajaran yang dikemukakan oleh para ahli, tetapi dalam pembahasan ini saya akan hanya membahas tentang 5 metode, yaitu ceramah, presentasi, demonstrasi, diskusi, latihan, dan praktek. Jadi metode ceramah adalah bagaimana seorang guru menyampaikan materi pembelajarannya secara langsung di kelas, yaitu berupa materi pembelajaran dan sebagainya. Sedangkan metode presentasi adalah bagaimana anak didik disuruh menyampaikan materi-materi pembelajarannya di hadapan teman-teman yang lain. Sehingga disinilah bagaimana siswa dilatih untuk menyampaikan materi yang telah mereka diskusikan sebelumnya. Sedangkan metode demonstrasi adalah bagaimana siswa mengabstraksikan, mengilustrasikan materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Sedangkan diskusi bagaimana seorang siswa berdialog, mendiskusi masalah-masalah yang mereka hadapi, baik itu seputar mata pelajaran yang mereka belajar di kelasnya. Sedangkan metode terakhir adalah metode latihan dan praktek. Jadi misalnya ketika jam belajar bahasa Indonesia, anak didik disuruh untuk praktek bisa membaca puisi, pidato, pantun, dan sebagainya. Ini adalah beberapa metode yang bisa digunakan di dalam kegiatan belajar mengajar di. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.